sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama nyatakan sukacita kita. Sukacita terus kembangkan hanya pada Tuhan. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur jika Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh. Kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami datang dengan penuh keberanian Tuhan karena kami yakin Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah ibadah pagi hari ini Engkau yang menolong kami, memimpin kami sepanjang ibadah ini. Biarlah berkat dan rahmat-Mu Tuhan limpahkan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Ya Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah memanggil dan mengundang setiap kita untuk datang kepadanya. Maukah kita datang kepadanya? Your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you and me. Oh come, bitter and broken. Oh come, bitter and broken, come with fears unspoken, come
His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you and me. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you and me. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita datang kepadanya untuk mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan, inilah kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi kami sungguh mengucap syukur, kami memiliki Allah yang kasih-Nya begitu besar yang terus mencari kami. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang boleh mengubahkan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah saat ini kami boleh menikmati Engkau. Biarlah saat ini kami boleh meninggikan Engkau, memuji Engkau melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. So come, though you have nothing, come, He is the offering, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you and me. He's the Lamb. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. He's promised His peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. He's promised His peace for those who believe. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you and me. Christ is born. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you and me. Biarlah lagu ini menjadi doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh datang di hadapan-Mu karena Engkau yang telah memanggil dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita memuji memuliakan namanya. Mari kita mengagungkan Dia yang telah lahir bagi kita. Sukacita persembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Limpah padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat pohon rahmat, Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalan, sukacita kehidupan, mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang anak Tuhan bersaudara. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Mari kita memuliakan dan mengagungkan Dia yang telah lahir. Gloria in excelsis Deo. Memberikan agungan bagi Allah kita. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena dosa kita telah jatuh dan terhilang. Kita berjalan di dalam kegelapan dan tidak menyadari bahwa kita saat ini sedang berjalan menuju ke jurang maut. Namun Allah tidak pernah tinggal diam. Walaupun kita yang mengkhianatinya terlebih dahulu, kasih Allah yang begitu besar terus mencari kita, bahkan di dalam kegelapan yang paling dalam.
Ia mengutus anaknya ke dalam dunia ini agar kita bisa kembali melihat terang dan berjalan kembali kepada Bapa. Dan marilah kita membawa terang itu kepada orang sekitar kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita menyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh, bahwa Ia hadir di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah rela meninggalkan segala sesuatu untuk datang mencari dan menemukan kami orang-orang yang tersesat ini Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama, musik dimainkan dengan lembut. Ya Tuhan, ini Natal lagi Tuhan. Waktu bersuka cita bagi kami yang ada di dunia ketika kami menyambut hadiah yang istimewa dari surga itu datang. Dikirimkan dengan kasih yang besar. Dihadirkan di tempat-tempat yang gelap, di dunia yang sudah hancur berantakan. Bagi kami semua ini berita sukacita. Tetapi bagi surga
menjadi waktu-waktu yang paling menyedihkan, waktu-waktu yang paling tegang, waktu-waktu berduka ketika anak Allah dikirim untuk dibunuh di dunia yang Dia ciptakan sendiri. Ada ironi besar Tuhan ketika kami menyambut Natal, hati kami bersuka cita untuk hadiah ini, tetapi kami juga belajar mengerti hati Tuhan. Engkau datang ke dunia yang gelap, tempat yang Kau ciptakan dengan rencana besar yang dihancur leburkan oleh dosa. Tetapi Engkau enggak tinggalkan tempat ini Tuhan, Kau justru datang. Kami mau menyelami maknanya. Kami mau belajar dari Tuhan. Kami mau belajar tentang hati-Mu bagi dunia yang sudah rapuh ini Tuhan. Supaya dari sana kami tahu kami sedang berjalan mengikut Tuhan, di belakang Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan lakukan, melihat apa yang Tuhan lihat, merasa apa yang Tuhan rasa. Bicara pada kami Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat Natal buat kita sekalian. Saudara-saudara yang kemarin ikut Natal di GM, ada yang boleh angkat tangan? Masih ngantuk nggak saudara-saudara? Semoga enggak ya. Khotbah hari ini mungkin agak berat, tapi semoga bisa dicerna dengan baik. Tema hari ini adalah tentang datang sebagai terang. Saya tambahin dikit, karena terang maka ya datangnya ke tempat yang gelap. Ini saya mau tanya, apakah di antara saudara ada yang Natal tahun ini adalah Natal pertama? Karena baru kenal Tuhan Yesus tahun 2023, ada? Ada? Ada yang Natalnya sudah lebih dari 10 tahun? Ada yang 20 tahun? Ada yang 30 tahun? Ada yang belum lahir juga sudah merayakan Natal karena di dalam kandungan mama. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang apa maknanya bagi kita sekalian ya. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka dari Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Yang punya Alkitab boleh baca dari Alkitab, yang sudah hafal boleh tutup mata sambil membacakan, tapi saya sudah sediakan di depan. Oke? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, hari ini kita akan coba mempelajari ayat-ayat ini. Saudara-saudara, ada suatu cerita, mungkin saudara pernah membaca artikelnya. Ada seorang yang namanya Amau Haji, bukan nama aslinya. Ini adalah nama panggilan bagi orang-orang di Iran yang merasa orang ini adalah orang tua yang agak gelandangan. Lalu mereka menyebutnya dengan Amau Haji. Sampai akhir hidupnya nggak ada yang tahu nama aslinya. Saudara, orang ini dianggap adalah orang yang paling kotor karena dia mandi terakhir tahun 1957, 20 tahun sebelum saya lahir. Saudara mandi terakhir kapan? Tadi pagi sempat mandi nggak? Hidupnya sangat amat menakutkan secara fisik. Orang-orang berpikir kenapa dia nggak mandi begitu lama. Makanannya adalah daging busuk, dia suka makan landak, minumnya dari kaleng-kaleng kotor bekas. Lalu dari tahun 57 dia nggak pernah mandi sampai kemudian tahun Juni 2022 adalah mandi pertamanya. Para wartawan pengen tahu apa yang terjadi dengan orang ini. Saudara, kulitnya sudah saking tebalnya penuh dengan jamur. Kalau dibuka sedikit kulitnya, di bawah kulit yang keras itu ada banyak nanah.
sakit sekali. Orang hanya membayangkan bagaimana ada orang yang bisa hidup dengan kondisi tubuh yang begitu sakit tiap hari, tetapi udah nggak dirasakan. Lalu kemudian para orang-orang yang datang ke sana berbicara, lalu menemukan sebuah cerita bahwa tahun 57 hari terakhir ketika dia mandi adalah sehari sebelum papa dan mamanya meninggal dunia. Bagi dia, papa dan mama yang meninggal dunia adalah sebuah kehilangan yang besar sekali, duka yang dalam sekali, rasa sakit yang dalam. Dan untuk mengobati rasa sakitnya dia perlu sesuatu yang lebih sakit dalam tanda kutip yang berkaitan dengan tubuhnya. Maka dia memutuskan untuk berhenti mandi, berhenti makan yang sehat, berhenti melakukan sesuatu yang baik. Lalu kemudian dia tumbuh besar dengan tubuhnya sebenarnya merasa begitu sakit. Tetapi rasa sakit di tubuhnya itu adalah cara untuk menutupi sakit yang lebih dalam yang ada di batinnya. Sudah ada banyak orang yang karena batinnya begitu sakit, maka dia perlu cari rasa sakit yang lebih dalam untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam. Saudara-saudara, kenapa anak-anak muda pergi ke diskotik dengan suara musik yang keras? Bukan karena mereka suka musik yang ribut seperti itu. Beberapa anak muda mengatakan, kok saya pergi ke sana supaya saya tidak harus mendengar suara dari dalam. Ada suara dari dalam yang keluar terus-menerus dan harus didiamkan dengan harus ada suara yang lebih besar dari luar. Saudara, kisah dari seorang yang bernama Amau Haji ini adalah sebuah kisah yang kira-kira ingin mengatakan turun ke dalam lembah duka yang gelap dengan menemukan cara sakit yang lebih sakit untuk menutupi sakit yang di dalam. Saudara, kisah ini ternyata waktu saya coba pelajari itu ditemukan juga ada seorang bernama Nathaniel Bentley atau disebut dengan Dirty Dicks. Dia memutuskan berhenti mandi, berhenti menjadi sehat, berhenti makan yang sehat. Sesaat setelah pernikahannya batal karena orang yang harusnya menikah dengan dia mati di hari mereka akan menikah. Ada sakit yang dalam sekali. Dan untuk menutupi rasa sakit ini, dia memutuskan berhenti menjadi manusia. Dia berhenti melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, kisah ini sebenarnya ingin mewakili banyak sekali jutaan manusia yang menutup diri supaya tidak terluka lagi. Kenapa penggunaan narkoba begitu besar? Tiap tahun ada 200 juta orang mati karena overdose. Saya kaget sekali membaca artikel ini. 200 juta manusia mati karena overdose. Kenapa perlu ada obat penahan sakit seperti itu? Karena ada sakit yang lebih sakit yang ada di dalam batin manusia. Saudara, seringkali saya coba pelajari apa yang Alkitab katakan tentang rasa sakit yang di dalam itu. Lalu saya temukan dua kata. Kata yang pertama adalah kata makah. Kata yang kedua adalah kata trauma. Makah dan trauma kira-kira ingin menunjukkan rasa sakit yang dalam di dalam batin. Jadi kalau lihat di dalam Mazmur ada tulisan luka, ada hati yang hancur, itu sebenarnya bicara mengenai makah. Kalau di dalam bahasa Yunaninya adalah trauma. Trauma adalah rasa sakit yang mengubah seluruh cerita hidup kita. Saudara-saudara, kenapa bagi orang-orang yang hatinya sakit seperti Nathaniel Bentley dan Amau Haji itu perlu mencari sesuatu yang lebih sakit untuk menutupi rasa sakit di dalam? Sebab mereka kehilangan, dan kehilangan yang paling menyedihkan adalah kehilangan relasi. Saudara, relasi di dalam bahasa, kalau saudara belajar tentang akar katanya, relasi berasal dari kata Latin relatio. Relatio itu di dalam terjemahan sederhananya adalah a story. Jadi relasi manusia begitu penting ketika kita kehilangan relasi, ketika kita kehancuran relasi, ketika anak kecil menyaksikan papa dan mamanya relasinya hancur, tiba-tiba ceritanya menjadi berubah. Trauma adalah a twisted story. Tiba-tiba seorang anak SMP yang berangkat ke sekolah dari keluarga yang baik, yang papa mamanya mengasihi Tuhan, dalam perjalanan ke sekolah tiba-tiba terjadi sesuatu yang menyedihkan karena dia ditarik ke dalam mobil, diperkosa rame-rame beberapa bulan yang lalu kembali ke rumah dalam kondisi tubuh sudah penuh dengan darah. Dan dia mengatakan, saya tidak ada lagi alasan untuk hidup.
berjumpa dengan dia, bicara dengan dia, hanya ada air mata karena dia mengatakan saya sudah gak punya hidup. Seorang anak yang story hidupnya baik, seorang anak yang punya cita-cita begitu baik, tiba-tiba mengalami a twisted story. Semua terbalik, semua bengkok karena ada rasa sakit. Saudara-saudara, rasa sakit yang di dalam ini sulit sekali karena itu berlangsung terus-menerus. Seorang bernama Diana Lambert itu mengatakan begini, para korban trauma masih terus dihantui oleh dampak trauma yang terus berlanjut dalam hidup mereka lama setelah peristiwa itu berlalu. Saudara-saudara, trauma tidak bisa kita lupakan. Apapun yang terjadi, trauma akan menjadi sesuatu yang kita bisa ingat. Trauma masa kecil kita menjadi sesuatu yang tidak bisa kita lupa. Kalau ada dua kisah minimal saya mau ceritakan tentang seorang yang bernama Randy. Seorang anak muda berprestasi di satu kampus yang baik. Dia datang ke sekolah, ke kampus itu. Begitu banyak orang suka dengan dia. Begitu banyak orang tertarik, para gadis mendekati dia. So dia mengatakan setiap kali gadis mendekati dia mengucapkan cinta kepada anak laki-laki Randy ini. Pada waktu tertentu dia mesti keluar dari kampus, dari kelasnya untuk muntah di kamar mandi. Lalu dia bilang, kok aku gak bisa tahan lagi setiap kali ada perempuan mendekatiku, tiba-tiba ada rasa mual di dalam yang pengen keluar, pengen muntah. Lalu dia mulai cerita pada waktu usia 7 tahun dia pulang ke rumah tidak ada orang, kecuali papa dan mamanya sudah sibuk dengan toko. Lalu dia makan, mandi, lalu kemudian tidur siang dengan pembantunya, yang awalnya hanya sekedar memegang alat kelaminnya, tidak lama kemudian menggunakan kelaminnya untuk melakukan masturbasi. Usia 9 tahun, pada usia 11 tahun anak ini dipaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina pembantu rumah tangganya. Usia 13 tahun dia sakit-sakitan lalu dibawa pindah ke kota yang lain. Dia tumbuh besar sebagai seorang yang berprestasi. Tapi setiap kali perempuan mendekati dia muntah karena dia merasa jijik dengan hidupnya sendiri. Atau seorang yang bernama Michelle. Seorang yang diperkosa pada waktu usia kecil. Satu hari dia menerima Kristus pada waktu dia pemuda. Dia datang ke gereja dengan sukacita karena banyak orang mengasihi dia. Dia duduk di belakang lalu pujian dinaikkan. He touched me. Oh, he touched me. Kata-kata he touched me tiba-tiba mengulang semua kisah tentang perkosaan yang dia alami pada waktu dia kecil. Berulang-ulang. Dia berdiri dengan gemetar dan berteriak-teriak. Dan pada hamba Tuhan berpikir dia sedang kerasukan setan. Saudara-saudara, kisah-kisah memori tentang trauma itu seringkali kita nggak ingat. Tetapi itu menjadi satu indikasi kenapa hidup kita nggak bisa tumbuh. Kita mengenal Tuhan, kita belajar teologi begitu baik. Kita belajar semua kisah-kisah Alkitab dengan begitu jelas. Kita membaca buku-buku yang berat. Kenapa nggak ada yang berubah tentang hidup kita, saudara? Seorang bernama Lionel Lambert lagi saya kutip. Dia mengatakan begini, kita nggak mungkin dapat menanggung beban-beban yang berat di dunia ini kecuali kita sendiri telah mengalami betapa luasnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Allah. Buah kita tidak akan berlimpah jika akar kita tidak dalam. Saudara, kita belajar tentang Tuhan, kita tahu betapa tingginya Dia. Kita belajar teologi tingkat tinggi, kita bisa tahu seluruh konsep-konsep filsafat tentang Allah. Kita tahu betapa luasnya Allah waktu kita lihat alam semesta. Kita mengagumi Dia di otak kita. Tetapi pada waktu kita belajar tentang betapa dalamnya kasih Allah, tiba-tiba kita bingung apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan dalamnya kasih Allah. Sebab selama ini kita tidak membiarkan Dia masuk. Kita cuma tahu Dia di sini. Kita belajar segala sesuatu di sini. Tapi begitu masuk betapa dalamnya kasih Allah, kita menjadi bingung. Sebab kita gak pernah menyerahkan yang bagian dalam hidup kita. Saudara, kenapa kita gak menyerahkan bagian dalam bahkan kepada Tuhan? Karena kita pengen kontrol. Ketika kita menyerahkan yang paling dalam rahasia-rahasia kepada Tuhan, tiba-tiba kita gak punya apa-apa lagi untuk kita kontrol. Saudara, dia mengatakan buah kita tidak akan berlimpah jika akar kita tidak dalam. Pertanyaannya kenapa akar tidak dalam? Karena terlalu banyak kotoran yang menutupi akar itu gak bisa masuk. Saudara-saudara, betapa menyedihkannya. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139. Oh Tuhan, Engkau tahu waktu aku duduk, aku berdiri, aku jalan. Engkau tahu aku di mana-mana. Engkau tahu kesulitanku. Engkau tahu air mataku waktu aku baring. Dan Engkau maklum tentang hidupku, itu kata Mazmur 139.
Lalu di ayat yang paling terakhir dia mengatakan, ya selidikilah aku ya Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong. Kata selidikilah, pemazmur ingin mengatakan, Tuhan, tolong ya Tuhan, boleh masuk ke bagian hatiku yang paling rahasia, paling dalam nih loh, masuk. Tapi tolong waktu engkau masuk jangan kencang-kencang sebab aku akan breakdown. Orang gak tahu rahasiaku, orang gak tahu kecanduanku, orang gak tahu situasi hidupku, yang orang tahu adalah prestasiku, semua yang baik tentangku. Jangan-jangan ketika orang tahu tentang hidupku, mereka tidak lagi menganggap aku orang penting. Saudara-saudara, lalu kemudian pemazmur mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong. Kata serong menggunakan kata yang artinya loss, pain, wounds, trauma, idol. Saudara, kebanyakan kita tidak punya berhala dalam bentuk patung. Tapi berhala yang kita sembah, yang kita pikirkan, yang kita lindungi dalam bentuk rasa sakit. Kita datang ke gereja, kita belajar tentang konsep pengampunan, tetapi kita nggak pernah bisa mengampuni. Saudara-saudara, ini yang muncul di dalam apa yang di Alkitab katakan tentang Allah itu yang adalah terang, itu datang ke tempat-tempat yang paling gelap. Tempat-tempat paling dalam seperti sumur yang perlu digali untuk menemukan ada air di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, seringkali kita menjadi orang yang berpura-pura, pakai wajah dua, tidak mau terluka lagi, lalu kita pakai topeng. Saudara, kenapa industri obat-obatan untuk menahan rasa sakit itu menjadi industri besar sekali? Tiap hari saudara ada 14 miliar dosis yang dipakai untuk menahan rasa sakit. 200 juta kematian karena overdose. Karena otak kita sebenarnya tidak mau merasa sakit. Saudara, Tuhan tahu keadaan itu, bukan? Kita seringkali merasa itu asing karena kita tidak biasa berpikir, merasa tentang rasa sakit kita. Karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres kalau kita harus berpikir tentang itu. Tetapi problemnya adalah kita terpaksa harus menjadi orang yang pura-pura terus. Akar dari menjadi orang pura-pura terletak pada penemuan bahwa sejak kecil kita berpikir bahwa memperoleh cinta adalah dengan menampilkan sesuatu yang hebat yang menawan orang lain. Kita berpikir kalau aku melakukan sesuatu yang hebat, orang akan mengasihiku. Bagaimana kalau tidak? Maka bagi kita kelemahan adalah sesuatu yang menyedihkan untuk dibicarakan. Dan itu yang jelas yang Yohanes ingin ajarkan kepada kita hari ini, saudara-saudara. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang dianggap paling dekat. Yohanes adalah orang yang selalu bersender kepada Tuhan Yesus. Murid yang manja, murid yang dekat dengan hatinya Tuhan. Murid yang salah satu dari murid yang mendengar detak jantung Tuhan di dekat telinganya. Murid yang tahu bau keringat Tuhan Yesus. Karena dia selalu ada di mana Tuhan ada, sampai pada hari ketika Tuhan Yesus digantung, dia ada di situ. Seorang murid yang tidak tahu apa-apa kecuali dia tahu semua tentang Tuhan Yesus. Saudara, dia melihat Yesus dari dekat. Maka ketika muncul ayat yang 9, saudara, ayat 9 mengatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebelum ayat yang ke-9 ada ayat yang sebelumnya untuk menjelaskan bahwa Yohanes mengutip apa yang Yohanes Pembaptis katakan tentang siapa Yesus. Tapi begitu ayat 9 muncul, saudara-saudara, ayat 9 mengatakan bahwa sekarang aku tidak perlu kesaksian Yohanes Pembaptis. Aku yang bersaksi yang melihat hidupnya Yesus, ini yang aku tulis tentang siapa dia. Lalu dia memulai cerita tentang Yesus itu bukan dari dia datang sebagai bayi. Tapi dia memulai cerita tentang Yesus, tentang mengatakan terang yang sesungguhnya. Yang bukan Yohanes Pembaptis. Yuk terang itu datang. Dan yang dia datang untuk menerangi setiap orang yang ada di dunia. Saudara, minimal ada dua hal tentang ayat ini, ayat 9. Yang menjelaskan tentang siapa terang itu. Yang pertama adalah begini. Terang itu adalah hadiah dari surga. The gift from heaven. Dalam hidup sehari-hari. Saudara, ketika saudara baca seluruhnya secara cepat dari Injil Yohanes, saudara akan kaget karena Yohanes selalu menggunakan sesuatu yang berlangsung sehari-hari. Dia menggunakan kisah tentang roti, tentang air, tentang terang, tentang gembala, tentang domba. Dia bicara tentang relasi. Lalu kemudian dia mau menjelaskan bahwa Yesus itu datang, the gift from heaven itu datang dalam hidup kita sehari-hari.
Dia peduli dengan hal-hal kecil tentang hidup kita. Saudara, kira-kira ini yang menjadi sesuatu yang berbeda dari semua agama yang menjelaskan tentang Allah mereka. Semua agama bicara mengenai Allah yang bicara dari tempat yang tinggi. Tapi kali ini ada Allah yang datang ke dekatku, lalu bicara hal-hal remeh tentang hidupku. Seandainya kalau dia bisa bicara tentang kotoran mata kita, dia akan bicara tentang kotoran mata. Satu hari anak saya yang masih kecil di pedalaman, dia bilang, "Papa, Mama duduk." Lalu dia mulai nyanyi. Saya lupa nadanya, kira-kira kata-katanya begini, "Tuhan tertarik dengan hidupku. Dia suka mataku, dia suka hidungku, dia suka mulutku, dia suka telingaku, dia suka perutku, dia suka pantatku, dia suka kakiku, dia suka jari-jariku. Tuhan suka semua tentang aku." Lalu dia bilang, lalu kami suruh tepuk tangan, "Belum selesai Papa, Mama." Lalu dia mulai ngomong lagi, "Yesus itu suka kotoran mataku, dia suka upilku, dia suka kotoran gigiku, dia suka ingusku, dia suka pupku, dia suka kentutku, dia suka semua tentang hidupku." Lalu saya pikir, kenapa Ben kok kamu ngomongnya gitu? Sebab Tuhan suka semua tentang Ben. Saudara, kisah Yohanes itu dimulai dengan itu, saudara. Bahwa Tuhan yang adalah terang itu datang dan dia peduli pada hal-hal remeh-temeh tentang hidup kita. Maka saudara-saudara, ketika dia bicara tentang makanan, tentang roti dan sebagainya. Saudara-saudara, di dunia ini ada seorang namanya Wesley Stafford, dia mengatakan begini, jauh sebelum gereja memiliki mimbar dan altar, gereja memiliki dapur, meja makan dan persediaan roti yang cukup bagi yang lapar, rumah untuk berlindung dan kasih yang cukup untuk dibagikan kepada semua orang yang datang. Sebelumnya, saudara, gereja nggak punya mimbar, gereja punya meja makan, gereja punya tempat yang cukup, punya roti yang cukup untuk dibagikan. Saudara, sekarang fokus kita adalah mimbar. Seakan-akan yang berdiri di mimbar adalah orang yang paling suci. Seakan-akan yang berdiri di depan seperti saya adalah orang yang perlu didengar. 93% orang datang ke gereja tidak pernah didengar ceritanya, saudara-saudara. Sebelum ada mimbar, gereja punya meja makan. Artinya begini, sebenarnya Wesley Stafford, seorang dulu presiden dari Compassion International, dia ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang remeh-temeh yang sangat amat ada di dekatnya Tuhan. Makanya saudara-saudara, ketika satu waktu Mother Teresa datang kepada acara Natal di Vatikan tahun 83, ketika dia diminta untuk berbicara. Natal itu begitu mewah di Vatikan. Dia berdiri di depan orang-orang yang terhormat di gereja. Lalu dia mengatakan, seandainya biaya satu perayaan Natal seluruh dunia dikumpulkan, seluruh uang itu dapat memastikan setiap orang Afrika akan dapat cukup makan setiap hari selama 1 tahun. Saudara, kita perlu hanya menghitung 1 sampai 7, kita menemukan 1 anak Afrika mati karena lapar. Seandainya gereja tidak lagi melakukan perayaan besar dengan uang yang banyak, kita bisa beri makan lebih banyak orang, itu kata Mother Teresa. Dan itu yang diajarkan juga oleh Yohanes ketika dia mengatakan terang itu, yang adalah Allah yang besar itu, sekarang ada di dekatku dan dia peduli hal kecil tentang hidupku. Saudara, bukankah ini yang kita lihat pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia lagi ngajar nih, saudara. Lalu tiba-tiba murid bisik dia, "Yesus, suruh orang pulang karena mereka udah lapar, kita gak punya makanan." Alkitab mengatakan tiba-tiba dia berhenti ngajar. Dia berhenti khotbah. Apa yang dia lakukan? Kamu kasih mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, saya tidak mengatakan khotbah tidak penting. Tetapi ada kalanya kita perlu memberi makan orang terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Kalau saudara pergi ke pinggir-pinggir kolong tol yang anak-anak sekolah minggu, saudara akan menemukan anak-anak sekolah minggu itu tidak makan sarapan sebelum mereka ibadah. Kalau kami di pedalaman dulu, isi tas saya kasih tahu guru-guru sekolah minggu yang dilatih. Kalau kamu mau datang ke sekolah minggu, 1 tas isinya alat peraga, 1 tas isinya makanan dan biskuit. Dan yang pertama kita keluarkan bukan alat peraga, bukan Alkitab, tapi biskuit. Sebab Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Tuhan tertarik pada hal kecil tentang hidup kita. Yang kedua dari ayat 9 ini ingin mengatakan bahwa the gift from heaven itu hadir menemani kita dalam tempat-tempat yang paling gelap, paling sunyi. Anehnya, dia selalu cari tempat-tempat sunyi dan gelap untuk didatangi.
Injil Yohanes itu unik sekali, saudara. Karena Injil Yohanes menceritakan tentang pertemuan pribadi Yesus dengan orang-orang. Dia datang sebagai bayi kecil menemani Maria yang sebentar lagi mau dirajam batu. Sebab Maria hamil tanpa suami. Dan Yesus menemani di dalam kandungan. Dia gak punya kekuatan apa-apa karena dia turun jadi bayi. Tapi dia temani Maria. Dia temani Maria dan Yusuf dalam pelarian karena anak ini mau diaborsi. Lalu dia menemani Maria dan Yusuf di tengah-tengah gelapnya malam itu. Tidak ada pesta di malam Natal kecuali suara sunyi dan suara terharu dari surga. Natal bagi kita adalah sukacita. Tapi Natal bagi surga adalah kehilangan karena mereka kehilangan the prince to die for us. Saudara-saudara, dia datang mengunjungi satu persatu. Dia kunjungi Nikodemus. Nikodemus yang malu bertemu Yesus secara terbuka. Bertemu pada malam hari. Dia bertemu dengan perempuan Samaria yang menghindar. Seorang yang sudah menikah berkali-kali. Yang hidupnya sudah tidak dianggap penting karena dia cuma dianggap sampah dan pemuas seks laki-laki. Dia tidak berani menatap Yesus. Dia bertemu dengan seorang pria di kolam Bethesda yang sudah 38 tahun lumpuh. Lalu ketika Yesus bicara dengan dia gak tahu itu Yesus. Yang dia tahu gak ada orang yang ceburkan dia ke kolam Bethesda. Yesus sembuhkan. Yesus berjumpa dengan orang buta yang gak bisa apa-apa, yang sejak kecil buta. Tapi Tuhan Yesus punya rencana untuk dia. Yesus berjumpa dengan Lazarus yang mati dibangkitkan. Yesus menemukan keledai kecil yang binatang bodoh. Tetapi menjadi cara Tuhan masuk ke Yerusalem untuk menjadi raja yang mati. Yesus bicara dengan Petrus dalam penyangkalannya. Yesus membasuh kaki murid-murid satu persatu. Yesus menyapa Yudas sebelum dia menjualnya. Yesus menyentuh telinga Malkus yang dipotong oleh Petrus. Yesus berbicara dengan Hanas dan Kayafas dalam penghinaan mereka. Dia tetap tenang. Yesus bicara sebentar, sedikit kata saja dengan Pilatus yang memutuskan kematiannya. Dan di akhir hidupnya dia bertemu dengan penjahat, disalibkan. Dan dia mengatakan, it is finished. Saudara, Tuhan kayak begitu. Dan Alkitab mengatakan dia yang adalah sumber terang itu datang ke tempat yang gelap. Saudara, itu Natal bagi kita, sukacita, bagi surga, kehilangan. Tapi bagi Bapa di surga, kehilangan anaknya tidak lebih penting dari menemukan kita kembali. Saudara bisa bayangkan betapa nilai kita begitu tinggi. Kalau saya tanya saudara-saudara, how are you today? Mungkin ada banyak jawaban. Mungkin saudara tidak sedang baik-baik saja. Mungkin ada di antara saudara yang rumah tangganya sedang hancur. Saudara, 2 hari yang lalu saya memimpin sebuah acara retreat guru-guru. Dan saya diberi tema yang unik sekali karena biasanya bicara tentang keterampilan mengajar dan sebagainya. Kali ini saya diberi tema tentang trauma. Pak Rudi tolong bantu murid guru-guru kami. Lalu sepanjang sesi demi sesi, begitu banyak air mata ketika cerita rahasia itu mulai keluar satu-satu. Tidak banyak orang tahu tentang cerita kita, sudah 93% orang yang datang ke gereja tidak pernah ngomong apa-apa tentang sakitnya, tentang lukanya, tentang bebannya. Dan mereka akan pulang tetap sendirian. Saudara-saudara, how are you today? Tuhan datang dari tempat yang begitu baik ke tempat yang gelap seperti ini. Problemnya adalah yang kedua muncul ketika Tuhan datang. Alkitab mengatakan dunia menolak Allah. Kenapa dunia menolak Allah? Karena dunia melihat Allah sudah berbeda dari konsep mereka. Allah menciptakan dunia ini. Alkitab mengatakan sejak awal ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dibuat oleh Tuhan begitu rupa dengan harga begitu tinggi dalam nilai hidup manusia. Tetapi dunia meng-downgrade nilai manusia begitu rendah. Allah mencintai dunia. Dunia mempergunakan sesamanya. Allah mencintai manusia. For God so loved us. Tetapi dunia punya konsepnya, we use them. Dunia tidak lagi mengenal Allah sebab dunia mengubah konsep tentang harga manusia. Siapa di antara saudara yang punya pembantu rumah tangga di rumah tapi masih duduk makan satu meja dengan pembantu rumah tangga? We downgrade them. Kita anggap mereka tidak lebih penting lalu mereka makannya di belakang.
Berapa banyak keluarga Kristen yang masih lakukan itu, saudara. Kita punya pembantu rumah tangga, lalu kita pikir mereka lebih rendah. Mereka punya meja makan sendiri, punya kamar mandi sendiri. Saya setiap kali bicara mengenai rumah, datang ke rumah-rumah, selalu ada plus satunya, dan satunya tidak layak untuk menjadi tempat tinggal. Kamar. Kenapa kita bisa bikin kamar mandi kita yang bagus dengan kamar mandi pembantu begitu buruk? Padahal kita Kristen. Saudara, kita mesti bertobat, mesti berhenti mendowngrade nilai manusia. Dia datang, tetapi dunia yang dia ciptakan tidak lagi mengenal dia, menolak dia. Saudara, dunia punya dua kotak. Kota pertama adalah kota berlian. Approval. Kita semua pengen yang di-approve. Maka kita punya prestasi, kita punya kegantengan, cantik, ganteng, prestasi. Kita punya kekayaan, kita punya semua yang dianggap sukses supaya kita bisa ditaruh di sana. Tetapi sebagian besar orang-orang harus ditaruh di tempat sampah karena dianggap tidak lagi ada nilainya. Saudara, kami melayani, salah satu pelayanan yang Tuhan buka adalah membantu mereka yang di traffic, yang dijual. Saudara, begitu saya berdiri di depan mereka, anak-anak perempuan yang dijual sebagai objek seks. Dijual dari usia mereka 12 tahun. Mereka ditemukan rata-rata di usia yang sudah lebih dari 12 tahun. Berdiri di depan mereka pun saya nggak bisa. Hidup mereka sudah hancur. Seorang bilang begini, kami bukan manusia sebab kami binatang. Kenapa menjual manusia lebih menguntungkan daripada menjual narkoba? Menjual narkoba, satu kali dijual narkobanya habis. Menjual manusia begitu kita jual, orang yang kita beli kita bisa jual lagi kepada orang lain. Orang yang kita jual bisa dijual lagi kepada orang lain. Satu desa di Cina bisa beli satu perempuan dengan harga 30 juta. Diperkosa rame-rame selama 1 minggu. Lalu ketika mati dikuburkan, mereka beli perempuan lain lagi. Downgrade nilai manusia. Dan itu yang membuat ketika Allah datang, dunia gak kenal lagi siapa dia. Padahal dia yang mencipta. Saudara, situasi ini yang terjadi ketika kita melihat kenyataannya. Data mengatakan 320 juta. Kebanyakan perempuan, ada yang laki-laki. Korban perdagangan manusia. Rata-rata usia mereka separohnya anak-anak. Usia 12 sampai 16 tahun. Dan ketika mereka diambil dari rumah dengan iming-iming untuk disekolahkan dan sebagainya. Mereka dibawa ke tempat yang tertutup. Mereka dijual. Yang pertama, training pertama adalah mereka harus melayani laki-laki sebagai pekerja seks komersial. Ketika seorang perempuan sudah melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suaminya, perempuan itu tiba-tiba saja berhenti bersuara. Saudara, kenapa seks itu mengerikan dan seks itu begitu rupa diciptakan Tuhan begitu baik, tapi direndahkan oleh iblis. Dan ketika kita mau mengontrol orang, caranya mengontrolnya adalah dengan memberi abuse secara seksual. Saudara, sekarang perang, saya baru baca kemarin, perang salah satunya di Palestina, saudara, untuk masuk. Para tentara datang tidak dengan membawa granat, tidak membawa senjata otomatis. Mereka membawa alat kelamin. Laki-laki memperkosa perempuan, sekejap satu keluarga itu penuh dengan rasa takut. Abuse membuat seorang berhenti bicara. Dalam retreat guru-guru ini saya minta mereka, kalian harus mengeluarkan suara untuk rasa sakitmu. Ada yang cuma begini, saudara. Saudara, kalau lakukan ini tiba-tiba saudara bisa masuk ke paling dalam. Tutup mata lalu mulai gini. Rasa sakitnya diberi suara. Mereka gak punya cerita. Karena ceritanya terlalu sakit. Tapi setiap sakit diberi suara, tiba-tiba sakit itu yang di dalam yang tersembunyi keluar semua. Kita mungkin pernah ditampar papa atau mama. Atau dari kecil kita dianggap bodoh. Karena kakak kita dianggap lebih pintar dari kita. Kita lupa semua. Tetapi tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat amat mengerikan waktu kita tumbuh besar. Orang-orang yang diperdagangkan ciri-cirinya mereka didekati lewat sosial media. Mereka dilihat statusnya kalau suka seringkali sendiri dan bermasalah. Mereka disiksa untuk taat. Mereka diberikan narkoba untuk mengontrol mereka. Seringkali mereka keluar dari tempat itu dengan tubuh sudah gak bisa berbicara. Sebab mulut mereka disumpal bukan hanya oleh kain, tetapi oleh kekerasan, dan lidah mereka sudah gak bisa bergerak dengan baik. Saudara, ini yang terjadi.
Saudara kalau lihat gambar ini, kira-kira siapa di antara gambar ini orang-orang yang dijual? Jawabannya adalah semua mereka. Mereka dijual, disiksa, dipaksa, dipakai sampai mati. Saudara pengguna pornografi, penelitian mengatakan orang-orang yang rajin datang ke gereja Injili dan melayani Tuhan dengan baik, 68% adalah pengguna pornografi yang membeli pornografi secara online. Saudara membeli pornografi sama dengan saudara menyediakan uang yang lebih banyak untuk mengambil perempuan-perempuan dari desa-desa untuk dijual lebih banyak. Saya memberitahu anak-anak muda kita berhenti menggunakan pornografi bukan cuma sekedar merusak diri kita, tetapi menghancurkan jutaan perempuan yang dirampok hidupnya. Atau ini saudara-saudara, 60-80 juta perempuan, anak-anak, bayi, dibunuh di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Salah satu yang muncul sekarang adalah yang disebut partial birth abortion. Perempuan-perempuan kota yang sudah tidak pengen bekerja tetapi bisa mendapat uang ratusan juta dalam waktu 9 bulan hanya menyediakan rahimnya. Caranya adalah mereka ada aplikasinya, lalu kemudian tidak berapa lama ada laki-laki yang sudah mereka tentukan, yang mereka pilih wajahnya, spesifikasinya akan datang ke rumah, lalu melakukan hubungan seksual dengan perempuan ini. Lalu perempuan ini akan mengandung, lalu ketika mengandung perempuan ini akan tetap diberi asupan gizi yang baik supaya bayinya tumbuh sehat. Waktu tumbuh sehat dengan baik pada waktu menjelang kelahiran, bayi ini akan para dokter-dokter akan datang ke rumahnya, lalu akan membuat satu prosedur. Prosedurnya adalah pertama akan dimasukkan cairan untuk membuat rasa mual supaya seperti ada goncangan di rahim supaya bayinya bisa keluar. Tapi sebelumnya bayi itu akan diputar dalam kondisi sungsang dengan kepala di dalam. Lalu kemudian kaki yang sudah mulai keluar ditarik pelan-pelan sampai di leher. Lalu kemudian ada bor yang dimasukkan ke dalam tengkuk dari anak-anak bayi itu. Disedot keluar cairan otaknya. Lalu bayi itu ditarik keluar, dilaporkan sebagai bayi yang mati di kandungan. Tidak ada kriminal. Bayi-bayi ini kemudian ditransport ke kota-kota besar tertentu di Indonesia, lalu kemudian dijual sebagai alat-alat bahan dasar kecantikan di salon-salon. Saya punya satu ampul. Saudara kalau punya flek-flek, hanya dalam waktu 3 hari fleknya hilang. Diambil bukan dari plasenta bayi, diambil dari timosin, dari tubuhnya bayi. Saudara, itu yang membuat kenapa dunia tidak kenal Allah lagi. Allah yang begitu mencintai dunia disambut dengan dunia yang begitu membenci manusia yang lain. Maka ketika kita bicara mengenai pertemuan antara Allah dan dunia, tiba-tiba kita menemukan satu berita tentang ratap tangis. Ketika Yesus lahir disambut dengan kematian ribuan anak-anak. Herodes memerintahkan anak di bawah 2 tahun dibunuh. Lalu dari Matius pasal 2 kita temukan kutipan dari ratapan, saudara-saudara. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat pedih. Rahel menangisi anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, ketika Yesus datang, dia disambut dengan kematian bayi-bayi. Anak di bawah usia 2 tahun. Untuk menggambarkan apa arti dia disambut. Dunia melihat manusia begitu rendah. Tapi jangan sampai kita orang Kristen melihat orang lain begitu rendah, saudara-saudara. Seorang anak namanya Rebecca Sedgwick, fotonya diambil dari Facebook, lalu diedit, lalu fotonya dibuat gemuk sekali, dia dibully selama 8 bulan di Facebook. Dia mengatakan berkali-kali untuk memberhentikan bully itu dari 2 temannya. Dia berlutut membayar temannya untuk berhenti, tetap tidak diberhentikan, muncul foto yang lain. Di bulan yang ke-8 dia masuk ke dalam kamar, dia tulis sebuah surat, "Sometimes I get so sad that I completely shut down. I stare blankly at the wall and it doesn't matter what you say to me because in that moment I don't exist." Saking sedihnya dia mengatakan dia cuma lihat dengan mata kosong di tembok-tembok. Lalu kemudian dia bilang, "Saya gak peduli lagi apa yang kau katakan. Sebab pada waktu engkau mulai menghina aku, mengejekku, aku sudah tidak ada lagi." Jutaan orang shut down hidupnya. Lalu pertanyaannya, orang-orang yang shut down ini bagaimana menyambut Kristus? Kalau tidak ada jembatannya, saudara. Bagaimana air mata ini bisa dihapus oleh Allah?
Kalau tidak ada tangan kita yang menghapus air mata mereka. For God so loved the world, He came to see us. Saudara-saudara, corona dalam 9 bulan di Jepang ada 2.000 orang mati. Tapi dalam 2 minggu saja ada 2.100 kematian karena bunuh diri. 17.000 kematian dari bulan Januari sampai Oktober 2020 pada waktu masa pandemi. The pain of loneliness. Sebab seringkali kita merasa kita nggak cukup pantas dicintai. Seorang anak mengatakan, kok saya tidak pernah berani datang mendaftar di sekolah Alkitab. Sebab saya harus jadi orang baik dulu sebelum saya melayani Tuhan. Saya bilang, kamu gila kalau orang baik dulu. Saya adalah orang pertama yang dicoret dalam list orang baik. Saya melayani sudah lama sekali, sudah 25 tahun pelayanan yang isinya lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan. Tapi itu yang Tuhan cari, bukan? Dan Alkitab mengatakan dia datang ke dunia dan dunia ini menolak dia. Saudara, penelitian dari National Mental Health di Amerika mengatakan ujung pangkal dari semua gangguan mental manusia, gangguan jiwa manusia adalah rejection. Rejection itu adalah to cut off. We don't have anybody. Saudara, kalau cerita tentang to cut off, saudara mungkin pernah dengar cerita. Saudara pernah kepotong jarinya. Saat kayak begini lagi masak. Wah, kepotong, nggak apa-apa deh, masih ada 4 jari yang lain. Wah, kepotong. Saya pernah lihat langsung apa yang terjadi dengan jari yang sudah kepotong. Satu hari menjelang Natal di pedalaman mereka, anak-anak itu lagi nyari kayu. Lalu saya bilang, saya ikut, anak saya ikut, masih kecil. Lalu kami pergi ke hutan, lalu kemudian anak-anak ini mulai membabat pohon-pohon atau ranting-ranting untuk jadi kayu bakar untuk acara pesta di gereja. Lalu satu anak memotong dengan terlalu kencang, satu tangan temannya yang lagi pegang kayu yang lain tiba-tiba kesamber, lepas jarinya. Sudah tahu apa yang terjadi dengan jari yang lepas? Jari yang lepas itu begitu dia jatuh, dia bergerak, lompat seperti kalau kalian saudara pernah melihat ekor dari cicak yang terus bergerak sampai kemudian mati. Sudah tahu kenapa? Karena tubuh kita didesain untuk hidup. Ketika sumber hidup darah itu habis, kepotong saudara-saudara, tubuh ini akan terus-menerus menemukan cara untuk menemukan hidup sampai kemudian dia tidak menemukan lagi. Dan itu yang terjadi dengan dunia, saudara-saudara. Dunia itu kayak begitu, kelihatan hidup padahal sudah mati. I want to try more, sampai satu hari nggak ada kekuatan lagi lalu mati. Dan karena itulah ketika Tuhan datang, cara satu-satunya untuk menyambut dia adalah dengan menolak dia. Saudara, kenapa Tuhan tetap datang meskipun dia tahu dia ditolak? Sebab dia ingin mengatakan, I know how it feels to be rejected. Aku tahu bagaimana rasanya ditolak. Dan dia ditolak, Alkitab mengatakan, oleh kepunyaannya sendiri. Mama yang datang ke rumah anak, lalu anaknya mengatakan, aku tidak kenal kamu perempuan, pergi. Saudara bisa bayangkan kira-kira itu perasaan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan dia tetap datang. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu menolak dia, dia tetap datang. Sebab dia bilang, I want to become a crazy God. Saudara, ada satu kisah tentang seorang yang bernama Cho Wei. Cho Wei ini adalah seorang pegawai baru yang bekerja di satu perusahaan pemotong metal, pemotong besi. Dia adalah bagian orang yang mengurusi mesinnya. Satu waktu dia sedang mengurusi mesin yang rusak, tiba-tiba mesin yang rusak itu bergerak, berputar. Singkat cerita, tangannya terpotong. Ini bukan daging yang dijual untuk siap-siap bikin sate. Mirip. Saudara-saudara, tangan ini kepotong, lalu kemudian lengannya itu nggak kepotong, tapi bagian-bagian itu banyak yang rusak. Dan dokter mengatakan nggak ada harapan, sebab kalau disambung langsung, maka yang ini akan mati karena ini rusak. Tetapi kalau nggak disambung dengan cepat dalam waktu 20 jam saja, organ itu nggak bisa lagi hidup, mati. Karena tubuh kita hanya bisa lepas dari tubuh yang lain, bisa disambung lagi kira-kira maksimal 20 jam. Saudara lagi ibadah ini ya, tiba-tiba hidung saudara copot. Saudara ingat, jangan selesaikan ibadah dulu. Kalau mau selesaikan ibadah juga boleh, karena masih punya waktu. Nanti setelah itu ke rumah sakit baru ditempelin 20 jam. Karena itu dokter bilang nggak bisa. Ini nggak cukup waktu, sebab untuk menyambung ke sini, yang sini harus pulih dulu supaya bisa memberikan hidup di sini, darah. Singkat ceritanya dokternya bilang nggak bisa harus di-cut.
Lalu datanglah satu dokter gila dan dia mengatakan we have hope. Dia operasi. Bagaimana dengan yang cuma bisa bertahan 20 jam? Terpaksa ditempelkan ke bagian tubuh yang lain supaya dia bisa dapat oksigen dan darah. Lalu yang ditempelkan adalah ditempelkan ke betis. Kalau dia mengucapkan selamat Natal gini, selamat Natal. Pakai di betis supaya tangan yang putus itu bisa disambung. Singkat cerita dia pulih. Kalau sudah lihat di YouTube dia mulai gerakan tangannya dengan normal meskipun ada kelambatan antara otaknya dengan sarafnya. Itu dokter gila. Alkitab mengatakan tidak ada Allah yang gila kayak begitu yang dia datang dari tempatnya yang terhormat masuk ke tempat sampah mencari kita satu-satu. Dan itu yang dia lakukan pada waktu Natal, bukan? Kita kenal itu sebagai grace. Grace itu bukan cuma sekedar kasih karunia. Tetapi grace bicara mengenai Tuhan memilih yang paling buruk untuk dicintai pertama kali. Kalau ada Tuhan berdiri di sini lalu dia mengatakan, saudara-saudara jemaat REK, Nginden, tolong baris dari yang paling cantik, paling berprestasi, paling rohani, paling suci hidupnya, yang gak pernah bikin salah, berdiri paling depan, terus deret sampai yang dosanya paling banyak, yang buruk sekali, yang rahasia-rahasianya banyak, yang menjijikan, ada di belakang sana. Baris, saudara di barisan mana? Para Farisi akan berdiri di depan. Tapi Yesus gak suka mulai dari depan, dia akan turun dari mimbar ini dan dia akan mulai berjalan ke belakang dan dia mulai menemukan orang dari paling belakang. Itu yang disebut dengan grace. Itu yang dilakukan Tuhan Bapa yang menyambut anaknya pulang. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia dalam kondisi sudah hancur, dalam rejection, dalam penolakan, dia tetap keep going, keep going, keep going, keep going. Sudah bisa bayangkan. Anak saya satu hari itu, dia kan suka gambar. Satu hari dia gambar tentang wajahnya Tuhan Yesus yang ada mahkotanya. Tiba-tiba dia nangis. Anak ini anak yang sensitif, anak yang sudah remaja ini, sensitif. Dia waktu gambar wajahnya Tuhan Yesus, tiba-tiba dia elus, dia hapus air matanya. Saya ada di sampingnya lagi kerja. Lalu saya tanya, kenapa Ben? Tidak apa-apa. Lalu saya lihat gambarnya. Dia bikin gambar Yesus yang sedang, dia bayangkan waktu dia mau bagaimana memasukkan mahkota itu ke dalam daging dan digambarnya bagus. Waktu dia lagi gambar itu air matanya keluar gak bisa berhenti. Tapi itu yang Yesus lakukan. Jesus decided to keep going. Dia tetap datang. Dia tetap mati. Jadi pada waktu kita merayakan Natal kita gak boleh pernah lupa tentang salib. Sebab itu makna yang sesungguhnya dari Natal, untuk itu dia datang. Bagi kita itu berita sukacita, good news. Tetapi bagi surga itu kehilangan anak yang paling dicintai Bapa. Saudara-saudara, dia datang dan dia ditolak. Tapi ketika dia ditolak, dia memutuskan menerima. Pemain musik boleh maju ke depan. Worship leader juga boleh maju ke depan sama singer. Saudara, poin yang ketiga yang terakhir ini ingin mengatakan semua orang yang menerimanya itu diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah yang adalah terang itu datang ke tempat gelap menemani kita. Ditemanilah lalu kemudian dia ditolak, dipukulin, dibunuh, dihancurkan hidupnya. Dia bertahan di sana sampai mati. Dia bukan cuma bertahan di sana. Meskipun Yohanes di dalam bagian lain secara mengagetkan mengatakan gini, ketika Yesus lagi dikerubuti banyak orang yang melempar dia dengan batu, Yohanes cepat-cepat bisik kepada Tuhan Yesus, tolong kirimkan, kasih tahu malaikat, kirimkan api matiin orang-orang ini. Yesus bilang tidak, bukan itu caranya. Lalu dia mulai ngerti ketika bukan api yang dikirim, tetapi anak yang ditarik naik ke kayu salib itu yang dia pakai. Lalu Alkitab mengatakan dia bukan cuma dihancurkan karena ditolak. Tapi di tengah-tengah kehancuran itu dia mengatakan, aku lagi nyari anakku di tempat sampah. Dan aku mau nyari orang yang bisa aku angkat jadi anak. Alkitab mengatakan semua orang yang menerimanya diberi hak sebagai anak. Problemnya ada banyak orang Kristen yang tidak menganggap diri sebagai anak. Tahun 2020
Satu, saudara-saudara, ketika hampir mati karena COVID, di tempat tidur, di tempat di desa, di pedalaman di Papua sendirian, dalam kondisi nggak bisa bernapas. Tiba-tiba saya menemukan diri dengan air mata yang banyak sekali ketika saya tidak bisa bernapas. Selama ini saya berpikir kalau saya melayani lebih banyak, Tuhan lebih sayang sama saya. Saya tahu konsep itu salah, tapi konsep itu seperti yang jadi Tuhan atas otak saya selama ini. Lalu tiba-tiba saja dalam kondisi nggak bisa lagi apa-apa di tempat tidur, dalam kondisi hampir mati. Saya sudah pamitan sama istri dan anak-anak. Lalu di tengah kondisi kayak begitu, napas saya berhenti 3 kali. Hampir 1 menit, 1,5 menit. Tiba-tiba dalam kondisi nggak bisa bernapas, saya mendengar suara teriakan, "Papa!" Saya bangun, tiba-tiba saya ketemu napas. Saya sedang lihat anak saya sedang tidur. Itu papa dari siapa? Anak yang memanggil itu siapa? Tiba-tiba saya sadar. Saya memperlakukan Tuhan itu sebagai bos. Bukan papaku. Saya memperlakukan Tuhan bukan sebagai orang yang dicintai, tetapi orang yang disuruh-suruh bekerja sampai habis. Saudara, hari ini Alkitab mengatakan Natal itu juga bisa berarti Allah datang dan menerima kita sebagai anak. Kisah tentang seorang anak yang bernama Danika ini mengubah hidup. Ketika saya membacanya, saudara, satu hari Danika tinggal di sebuah panti asuhan di Ukraina. Di Ukraina ada satu hukum tentang manusia, bahwa manusia yang cacat, dalam tanda kutip dengan baik kriterianya, itu boleh digunakan sebagai alat penelitian. Jadi kalau orang tua tidak suka, merasa beban anak ini berat, maka anak ini boleh dalam tanda kutip lewat persetujuan dieutanasia untuk dibunuh. Lalu kemudian tubuhnya akan dipakai di lab-lab untuk menjadi cara supaya bisa menyelamatkan dunia manusia yang lain yang sakit yang sama. Anak ini menderita sakit yang namanya Treacher-Collins syndrome. Wajahnya tidak ada tulangnya, semua jadi satu. Ini perlu operasi bertahun-tahun. Danika tidak separah yang lain karena ada bagian tertentu di wajahnya yang masih ada tulangnya. Satu hari Tom and Tammy datang ke Ukraina. Lalu mendatangi panti asuhan itu. Pemilik panti asuhan mengatakan, "Kami punya anak laki-laki, anak perempuan yang cantik-cantik dan bagus-bagus. Mari datang ke kamar ini." Tiba-tiba Tom mengatakan, "We want Danika." What? Danika. Danika ditaruh di kamar paling belakang di situasi gelap karena sebentar lagi rencana akan diotanasia. Dijual ke pemerintah untuk dijadikan alat penelitian. We want Danika. Anak ini ditarik keluar dengan bayaran yang mahal. Anak ini boleh dibawa pergi. Proses surat berlangsung 2 tahun. Tahun kedua ketika semua surat-surat adopsi sudah diterima, Tom and Tammy datang menjemput Danika. Mereka berangkat ke Amerika. Danika yang suaranya tipis sekali, yang tidak bisa ngomong dengan jelas karena langit-langit mulutnya tidak terbentuk dengan baik, bertanya satu pertanyaan yang sama, "Why me? Why me? Why me? Kenapa bukan yang baik-baik dan cantik-cantik itu? Why me?" Tom mengatakan, "You will find out." Kamu akan tahu nanti when we arrive home. Bagi Danika dia nggak pernah tahu yang disebut home itu apa. Bagi jutaan anak-anak tidak pernah tahu home itu apa. Beberapa hari yang lalu saya tanya kepada anak-anak jalanan yang jumlahnya 80 orang. "Anak-anak, siapa yang Tuhan sayang? Anak yang baik atau anak yang jahat?" Anak yang baik. Apa yang dilakukan Tuhan sama anak yang jahat? Dimatiin. Mereka tidak pernah tahu kalau ada Tuhan yang memilihnya dari belakang. Yang memilih justru yang paling buruk untuk dicintai pertama kali. Ini berita yang tidak dimiliki oleh semua agama lain, saudara. Apologetika terbaik itu lewat hidup kita yang memberitakan tentang Allah yang mencintai orang-orang hancur kayak begitu. Danika dibawa pulang. Home. Lalu pada waktu sampai di rumah, Tom itu mengajak dia ke satu kamar. Di depan kamar itu ada pintu dan di atas pintu ada tulisan Juliana Wetmore. Pintu dibuka.
Danica dipersilakan masuk. Dan di kamar itu ada Juliana. Treacher-Collins syndrome, tidak punya tulang di wajahnya. Dan dia mengatakan, I choose you because I know how it feels. Aku pilih kamu, Danica. Aku lihat di internet, aku bilang, Mama, Daddy, bahwa anak ini pulang. Because I know how it feels. Tuhan tahu penderitaan, how it feels. Dia tahu bagaimana rasanya ditinggal. Bukan cuma ditinggal, dibunuh. Dia tahu bagaimana rasanya sendiri. Dia tahu air matanya tumpah dan dia masih sendiri di tengah-tengah air mata yang tumpah di Getsemani itu. Danica diangkat menjadi anak. Dan itu yang terjadi dengan hidup kita, saudara. Orang yang menerima dia, diberi hak jadi anak. Kita gak perlu ngapa-ngapain untuk dicintai. Itu yang saya baru pelajari tahun 2021. Saudara. Di pedalaman sendiri hampir mati. For God so loved the world. Tiap kali Natal, saudara-saudara. Nanti teman-teman menyanyikan lagu yang pembukaan tadi ya, lagu pertama tadi ya. Setiap kali Natal saya ingat tentang apa yang terjadi dengan hidup saya. Tahun 2008 Desember bertemu dengan seorang anak yang saya temukan di got di Terminal Joyoboyo. Anak itu namanya Victor Pardede. Ibunya adalah orang yang membantu kami melayani anak-anak di sekitar sana untuk belajar. Saya ambil dia, dibawa, lalu kemudian dimandiin. Beberapa hari tinggal di rumah. Lalu kemudian dirawat. Lalu kemudian muntah darah terus menerus. Saya bawa ke dokter, cek lab, ditemukan HIV AIDS. Seluruh paru-parunya penuh dengan darah. Darah. Bawa ke rumah sakit mengatakan perlu 22 juta. Kami punya cuma sekitar 8 juta, nggak cukup. Lalu kemudian saya sampai berlutut di depan dokter bilang, minta tolong anak ini boleh dimasukkan. Intinya setelah itu dimasukkan, setelah ada surat orang miskin, belum ada BPJS pada waktu itu. Masuk ke dalam sana. Lalu kemudian dia tinggal di sana. Saya panggil mamanya datang. Dia bilang, jangan mama. Sebab mama selalu aku pukul. Kalau aku perlu narkoba, aku pukul mama untuk dapat uang. Bagaimana dengan papa? Aku tidak pernah tahu rasanya punya papa. Malam itu kami lewati. Pagi hari subuh-subuh saya harus berangkat pulang karena harus pergi mengajar di sekolah. Lalu mamanya berjaga pada hari-hari itu. Lalu dia tanya pertanyaan yang sangat menyedihkan. Dia mengatakan gini, Kak Rudi, kalau saya ketemu Tuhan, saya mesti ngomong apa? Terus kalau orang tidak pernah tahu tentang anugerah, orang akan tanya kalau ketemu Tuhan mesti ngomong apa? Lalu saya bilang, Victor, dengan air mata sedih sekali. Lalu saya cerita tentang Yesus. Lalu saya bilang, kalau kamu dengar ada suara Tuhan panggil kamu, karena dokter bilang mungkin tidak banyak lagi waktunya. Kalau ada suara Tuhan panggil kamu, tanya dua hal. Pertama tanya, apakah engkau Tuhan Yesus? Kalau dia bilang iya, bilang kalimat kedua, nggak usah ingat yang lain. Bilang, aku Victor mau ikut Yesus. Saya pulang malam hari itu, ditemani oleh mamanya sedang minum susu. Tiba-tiba dia lihat cahaya terang sekali. Dia dengar suara bel. Mamanya nggak dengar, mamanya nggak lihat terang itu. Tapi dia dengar suara panggil dia Victor. Victor, dia bilang, Mama ada yang panggil nama saya. Lalu waktu dia bilang dia panggil nama, tiba-tiba dia ingat saya ngajar, dia tanya pertanyaan pertama, apakah engkau Yesus? Lalu dia dengar suara itu bilang iya. Lalu dia bilang, Victor mau ikut Yesus. Suara tertatih, lalu dia lihat ke mama, air matanya keluar dan dia bilang, Mama minta maaf. Minta maaf, saya jahat, tapi sekarang saya mau pulang. Dia lihat ke atas, matanya ditutup. Ini hari penguburannya di tempat yang kami sewa. Tinggal di situ, dikelilingi dengan orang-orang yang juga tidak dianggap penting. Dimasukkan ke dalam lubang. Tapi hidupnya begitu berharga karena dia dijemput langsung oleh Allah.
Saudara, itu Tuhan kita. Sumber terang itu datang ke dunia yang gelap. Ditolak, dihancurkan, dibunuh, dia tetap di situ. Supaya dia bisa tawarkan, maukah kamu jadi anak? Bukan lagi budak, bukan lagi hamba, anak. Mari kita tunduk kepala sama-sama. Singer boleh menyanyikan lagu sambil kita tunduk berlutut. Kalau saya ketemu Tuhan, saya mesti ngomong apa? Pergilah dan beritahu orang-orang ini apa yang mesti mereka ngomongkan ketika mereka jumpa Tuhan yang baik itu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, mencoba merasakan hati Tuhan bagi dunia. Melihat orang saling bunuh, melihat kematian begitu besar, melihat hidup manusia yang direndahkan nilainya, dijual, diperkosa, dihancurkan, dibunuh. Hati Tuhan hancur. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia yang hancur ini. Engkau tetap mencintainya. Karena itu Engkau tetap mengirim kami untuk pergi ke tempat-tempat gelap, di tempat-tempat yang paling tidak terjangkau, di tempat-tempat yang air matanya banyak. Tempat-tempat itulah yang harusnya menjadi target rek, jemaat rek, untuk pergi memberitakan tentang terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Oh Tuhan, biarlah momen Natal kali ini kami punya waktu berteduh di dalam kasih-Mu, di dalam sayap-Mu, sambil belajar lagi tentang cinta-Mu. Keluarga-keluarga yang sedang melukai satu dengan yang lain, momen Natal ini menjadi momen di mana keluarga saling mencintai lagi. Oh Tuhan, ini hati kami yang rapuh, yang sama buruknya dengan kebanyakan orang-orang di dunia. Tapi kami tahu kami dicintai sebagai anak. Kami anak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang istimewa ini. Terima kasih Tuhan, sampaikan terima kasih kami kepada Yohanes yang dekat dengan hati Tuhan, yang menuliskan hati Tuhan lewat Injil yang kami baca. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang beribadah secara onsite bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tadi sudah dibagikan. Seusai ibadah nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Ataupun bisa melalui QRIS yang tertera di layar. Untuk rekan-rekan yang beribadah secara online juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang tertera di layar. Kita akan mempersiapkan persembahan kita
Sambil mempersiapkan, kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Sebagai sebuah gereja yang berkomitmen pada care, teaching, and mission, Reform Exodus Community telah menyiapkan berbagai macam program pembinaan dasar untuk setiap jemaat. Diharapkan rangkaian pembinaan yang baku ini bisa menolong perjalanan rohani setiap jemaat. Dan saya di sini untuk memberitahukan 3 langkah awal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengikuti kelas Mengapa Saya Kristen, berisi 12 topik tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Yang kedua mengikuti Discipleship Group 1 atau DG1 dengan tema kehidupan berpusatkan Injil. Dan yang ketiga adalah mengikuti Camp Gospel and Pains atau Camp GAP. Di dalam camp ini kita akan melakukan penelitian tentang hati kita, penelusuran tentang berhala-berhala dalam diri kita, luka-luka emosional kita. Diharapkan melalui 3 hal ini, jemaat bisa dibantu untuk benar-benar ditransformasi, bukan tambal sulam, tetapi secara radikal sampai ke akar, yaitu ke hati kita. Nah, bagaimana tanggapan mereka yang sudah mengikuti masing-masing program ini? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksian mereka. Saya disitu banyak belajar tentang keselamatan dan kepastian keselamatan. Dan hal-hal lain yang merupakan dasar dari teologi saya, mengapa saya menjadi orang Kristen. Saya sungguh diperlengkapi untuk lebih mengetahui hidup yang berpusat kepada Injil. Saya bisa mendeteksi luka-luka batin secara psikologis yang disebabkan karena pola asuh orang tua maupun luka karena perbuatan orang lain, dan saya bisa merasakan bahwa Kristus yang telah menyembuhkan dan memulihkan hati saya secara total. Melalui Camp GAP saya belajar untuk menghampiri kehidupan saya masa lalu dan mulai untuk berdamai dengan diri saya. Dari komunitas ini kita bisa bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani secara personal, dan memiliki komunitas yang saling membangun dan saling menguatkan. Saya rindu kita semua bertumbuh ke arah Injil. So, come and join us. Ini giliran Anda sekalian untuk mendaftarkan segera. Tuhan memberkati kita. Mengundang seluruh pemimpin dan anggota DG REK Indonesia untuk hadir dalam Discipleship Night REK Indonesia, Jumat 12 Januari 2024, pukul 6 sore. Segera daftarkan diri Anda di link berikut ini. Mari beribadah bersama dalam ibadah Natal 25 Desember 2023 pukul 10.30 di REK Galaxy Mall. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tanggal 25 hari Senin yang akan datang, kita akan mengadakan ibadah Natal hanya 1 kali saja pukul 10.30 bertempat di REK GM. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju ke REK GM untuk mengikuti ibadah ini, dan bersamaan dengan ibadah Natal nanti juga ada baptisan anak, baptisan dewasa, dan peneguhan CD bagi beberapa orang yang sudah mempersiapkan. Jadi jangan lupa hari Senin tanggal 25 ibadah cuma 1 kali. Lalu yang berikutnya adalah persembahan Natal. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui rekening yang sudah disediakan atau juga bisa melalui amplop yang sudah disediakan di belakang yang berwarna hitam keemasan. Nanti bisa dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Lalu yang berikutnya adalah ini ada acara khusus bagi Discipleship Night. Pesertanya adalah orang-orang yang sudah mengikuti DG, khusus untuk DG1 atau angkatan 1 November 2023 sampai dengan Maret 2024. Jadi ini merupakan acara kebersamaan merayakan pemuritan yang mereka jalani selama beberapa waktu. Dan di momen ini nanti juga akan ada sharing dan saling menguatkan di antara seluruh peserta DG periode
angkatan pertama ya, BP1. Ini untuk seluruh rek ya, jadi untuk seluruh rek juga. Nah, bagi yang belum mengikuti, nah ini sekalian juga saya informasikan, Bapak Ibu, saya mendorong kita semua untuk bisa mengikuti DG ini, tapi sebelumnya sebagai syaratnya Bapak Ibu harus mengikuti katekisasi MSK, mengapa saya Kristen, yang tadi disebutkan oleh Pak Yakub. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan di grup, itu juga di-sharingkan, di TV bawah itu juga dimunculkan, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Ada 12 sesi yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jikalau Bapak Ibu sudah selesai, nanti baru bisa masuk ke kelompok DG. Ya, yang sudah mendaftar kurang lebih ada sekitar 36 orang dari Rek Inden. Saya memberi semangat ya, mengerjakan terus, 1 minggu 1 video, 1 minggu 1 video, Bapak Ibu bisa simak, bisa renungkan, bisa mengisi lembar kerja yang disediakan ya. Dan untuk MSK, jikalau ada pertanyaan bagi yang ingin mendaftar, nanti juga bisa menghubungi saya. Nanti saya akan bantu untuk proses pendaftaran jikalau memang mau mengikuti atau pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita mengikuti DG yang yang sudah dimulai, nanti angkatan berikutnya, tapi terlebih dahulu mengikuti MSK ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Baik, kalau begitu mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kestabilan politik, ekonomi, dan pangan yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan menolong. Lalu yang berikutnya kita berdoa untuk kesehatan jemaat REK di masa pancaroba ini. Lalu yang ketiga kita juga berdoa untuk DG yang sudah berjalan, untuk para aktivis penata layanan supaya semua boleh berjalan dengan baik dan Tuhan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memberikan ucapan syukur kepadamu melalui persembahan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati dan memakai apa yang sudah kami kumpulkan. Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gerejamu di tempat ini kerjakan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati anak-anakmu, seluruh umatmu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang akan terus memberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami menjelang pemilihan umum, menjelang masa-masa pergantian tahun, perayaan liburan Natal. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan menolong bangsa ini boleh melewati dengan kekuatan dari Tuhan, secara khusus di dalam kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan pangan. Kiranya Tuhan, setiap upaya, rencana yang disusun oleh pemerintah boleh membawa, boleh menjaga kedamaian yang kami nikmati saat ini. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan, Engkau yang akan menolong juga para petani yang pada saat ini juga sedang berjuang melewati masa-masa tanam. Biarlah Engkau yang akan memberkati sehingga ada hasil yang memuaskan, sehingga itu pun juga boleh Tuhan pakai untuk menjaga kestabilan pangan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk umat Tuhan, secara khusus jemaat-Mu yang sedang melewati musim pancaroba, masuk di musim penghujan. Kiranya Engkau juga yang menolong, memimpin kami, memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan yang memberi hikmat kepada kami untuk kami boleh menjaga kesehatan yang Tuhan sudah karuniakan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, biarlah kami boleh melewati masa pancaroba, masuk di musim penghujan ini bersama dengan
Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk DG yang sudah dimulai di angkatan yang pertama, untuk para pengurus, para pelayan. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati para pemimpin yang Tuhan sudah sediakan, Engkau juga menolong, memberkati. Biarlah di kelompok-kelompok kecil ini Tuhan kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh membagi hidup, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah menikmati ibadah dan tiba saatnya engkau akan kembali ke tempatmu masing-masing seperti yang firman Tuhan sudah kita dengarkan. Biarlah kita menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Dan sekali lagi, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menolong dan memperlengkapi engkau. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi-Mu, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia akan melimpahkan kasih-Nya kepada-Mu hari lepas hari. Kiranya Allah Roh Kudus yang hadir di dalam hatimu, menyertai di dalam setiap langkah hidupmu, akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan hari lepas hari. Terimalah segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semuanya.